Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 59. Membangkitkan tekad untuk membina diri tanpa kenal mundur. Bagi bodhisattva dunia, asal ada ikrar pasti dipenuhi. Mempertahankan ikrar agung dengan kokoh, berpegang teguh pada tekad awal, membangkitkan tekad luhur, tidak pernah meninggalkan para makhluk, berbelas kasih pada mereka, dan terus mempertahankan tanpa kenal mundur. Inilah hati yang seharusnya dimiliki oleh para praktisi spiritual. Setiap orang memiliki sifat kebudahan. Selama berada di dunia, asalkan ada tekad, pasti dapat mencapai keberhasilan. Kita harus menapaki jalan bodhisattva terlebih dahulu, barulah dapat mencapai tingkat kebudahan. Hal ini seharusnya sudah dipahami oleh semua orang. Namun di awal pelatihan spiritual, membangkitkan tekad luhur harus dilakukan dengan teguh, dan kita harus berpegang teguh pada tekad awal. Saat pertama kali membangkitkan niat, hati dan tekad pada saat itu begitu kuat dan sungguh-sungguh. Jika kita dapat mempertahankan niat awal tersebut dengan penuh keteguhan dan ketulusan, barulah kita dapat senantiasa membangkitkan tekad luhur. Bukan hanya harus mempertahankan tekad awal, kita juga harus senantiasa membangkitkan tekad. Kita harus membangkitkan tekad luhur, tidak pernah meninggalkan para makhluk seperti yang pernah disampaikan sebelumnya. Buddha datang ke dunia ini untuk berlatih dan tercerahkan demi semua makhluk. Karena kita semua belajar Buddhisme, kita pun harus memiliki niat yang sama seperti Buddha. Ketika makhluk hidup menderita, hati kita tidak tenang. Karena itulah kita membangkitkan tekad luhur dan berikrar agung. Oleh sebab itu, kita harus selamanya tidak pernah meninggalkan para makhluk. Kita harus masuk ke tengah masyarakat. Itulah yang disebut berbelas kasih pada mereka. Para makhluk jumlahnya tak terhitung, dan penderitaan begitu banyak. Kita harus senantiasa memelihara hati belas kasih dan terus mempertahankannya tanpa kenal mundur. Jika dapat demikian, barulah dalam pembelajaran dan praktik dharma kita akan tiba pada hari keberhasilan. Meskipun pada akhirnya kita akan mencapai kebudahan, kita harus menempuh jalan bodhisattva. Dengan tekad yang teguh ini, kita hanya mengizinkan diri kita untuk bergerak maju. Kita jangan berhenti atau mundur. Ketika berhenti, berarti kita mundur langkahnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersungguh hati, teguh dan sungguh-sungguh. Namun, di dalam proses pelatihan diri, kita sering kali ada mundur. Mundur ini mengacu pada kemunduran pelatihan diri dan perubahan. Kemunduran berarti sedang kehilangan jasa kebajikan yang sudah diperoleh sebelumnya. Awalnya kita memang berbuat demikian. Seharusnya sangat gembira, membangkitkan tekad luhur, menguntungkan diri sendiri, membantu diri sendiri dapat memahami banyak hal, dan berbagi dengan orang lain dan semua orang senang. Namun di tengah-tengah ini terjadi hal yang tidak menyenangkan. Jika demikian, maka kita bisa melakukan perubahan. Jadi, ini dinamakan kemunduran, yang berarti perubahan. Kita dapat sampai di jalan tempat memohon pada Sang Buddha. Tekad adalah pencerahan sempurna, adalah anuttara samyak sambodhi. Yang ingin dicapai adalah untuk mencapai pencerahan tertinggi dan sempurna. Tetapi jika sebelum kita mencapainya, baru setengah jalan sudah mundur, ini artinya telah ada kemunduran. Mundur berarti ada kemunduran atau perubahan dalam pembinaan diri. Kemunduran artinya kehilangan jasa kebajikan yang sudah diperoleh sebelumnya.
Perubahan artinya sekalipun belum mundur, tetapi telah berubah arah. Yang ingin kita cari adalah tanpa kenal mundur. Dengan tanpa kenal mundur, di dalam pencerahan sempurna ini, barulah kita memiliki harapan untuk bisa mencapainya. Dengan kata lain, Anda telah mencapai tingkatan pencerahan sempurna, yakni Anuttara Samyak Sambodhi. Dengan sendirinya, dia tidak akan bisa mundur lagi. Yang masih bisa mengalami kemunduran adalah masih berada di jalan ini, masih belum mencapai pencerahan sempurna. Dengan sendirinya, jika tidak teguh, dia akan bisa mundur. Jika kita bisa satu jalan, satu hati, satu tekad, berjalan maju, tidak peduli bertemu permasalahan apapun yang tidak sesuai keinginan kita, masih tetap sama teguh dan giat bersemangat. Dengan demikian, akan tanpa kenal mundur, maka akan bisa mencapai pencerahan sempurna itu. Jadi, tanpa kenal mundur ini artinya setelah memperoleh jasa kebajikan ataupun belum memperoleh jasa kebajikan. Jadi, tidak peduli apakah telah memperoleh jasa kebajikan, telah mencapainya, ataupun masih belum mencapainya, kita memiliki sebuah sasaran, mesti teguh dan terus bergerak maju, tidak terpengaruh oleh segala sesuatu di sepanjang jalan yang mempengaruhi kita. Jadi, tidak akan mundur ataupun berubah lagi sampai mencapai hasil yang paling akhir. Inilah tetap teguh. Oleh karena itu, jika kita setiap orang dapat berpegang teguh pada tekad awal, dengan sendirinya kita bisa mendapatkan tingkatan hasil yang paling akhir, yaitu Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi, itu sebabnya bumi ke-8 dinamakan tingkat tak tergoyahkan atau acara bumi. Tidak kenal mundur lagi. Sebelumnya, kita pernah membahas tentang 10 tingkatan Bodhisattva. Dimulai dari tingkatan pertama, bumi sukacita, hingga ke tingkatan selanjutnya, hingga mencapai tingkatan ke-8, yaitu bumi tak tergoyahkan. Ini adalah proses pelatihan diri kita, kondisi batin kita, mengikuti ajaran dari Buddha. Kita harus teguh dan tidak mundur. Tanpa kenal mundur artinya setelah memperoleh jasa kebajikan ataupun belum memperoleh jasa kebajikan, tidak akan mundur ataupun berubah lagi sampai mencapai hasil yang paling akhir. Itu sebabnya bumi ke-8 dinamakan tingkat tak tergoyahkan, acala bumi, tidak kenal mundur lagi. Namun, manusia berada di antara banyak makhluk. Kita tidak tega terhadap semua makhluk, dan hanya semua makhluk yang dapat menempah tekad pelatihan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur. Semua lingkungan di sekitar menempah kita. Kita masih tetap teguh melangkah maju. Batin tidak tergoyahkan oleh kondisi luar. Ini adalah bodhisattva pada tingkat tak tergoyahkan, acala bumi. Artinya, untuk memasuki Anuttara Samyak Sambodhi, di jalan ini kita harus tidak tergoyahkan. Niat pikiran kita harus teguh. Jadi, di sini saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ada 4 hal dalam tidak mundur yang membantu kita untuk tidak mundur. 4 jenis ketidakmunduran. 1. Ketidakmunduran dalam keyakinan. Sungguh-sungguh meyakini dharma benar. Bukan dalam satu kehidupan saja, tetapi dalam kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Keyakinan tetap teguh dan kukuh. Inilah yang mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan kita. Kita harus percaya sepenuhnya pada ajaran Sang Buddha yang menunjukkan dan menuntun arah bagi kita. Kita harus berpegang teguh bukan hanya dalam satu kehidupan ini, tetapi hingga kehidupan-kehidupan yang akan datang. Keyakinan dan tekad kita di dalam Dharma harus senantiasa kokoh setiap saat. 2. Ketidakmunduran dalam tingkat pencapaian. Tidak akan mundur lagi dari jalan agung.
Dengan Dharma dari Buddha berpadu dengan batin Buddha sepenuhnya, tumbuh berkembang hari demi hari. Ini dinamakan kediaman dari ketidakmunduran. Inilah yang dimaksud bahwa kita harus menetap di tingkat bodhisattva. Yang ingin dicapai adalah tingkat tak tergoyahkan. Artinya, kita tidak boleh lagi mengalami kemunduran, karena Dharma sejati hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus teguh berjalan di jalan ini, tidak boleh mundur. Selain itu, kita harus menuju pencerahan yang benar dan sempurna dalam Dharma Sang Buddha, Dharmakaya, yaitu tubuh Dharma. Tubuh Dharma merupakan warisan dari Sang Buddha, jiwa kebijaksanaan beliau, Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Tubuh Dharma, Dharma Karya, masih tetap ada di dunia ini. Tubuh Dharma adalah batin Buddha. Batin kita jika dapat menyatu dengan batin Sang Buddha, batin Sang Buddha adalah batin kita. Jika demikian, jiwa kebijaksanaan kita dapat bertumbuh dari hari ke hari. Karena itu disebut bertambah setiap hari, tiada henti berkembang. Untuk menumbuhkan tekad spiritual kita, inilah yang disebut ketidakmunduran dalam tingkat pencapaian, yaitu berdiam pada posisi bodhisattva tanpa kenal mundur. 3. Ketidakmunduran dalam realisasi atau pencerahan. Setelah merealisasikan tubuh Dharma dari tahata, tidak mundur lagi selamanya. Berhubung batin kita telah berpadu dengan hati Buddha. Ini sudah maha pengetahuan pencerahan agung. Bahkan adalah pengetahuan benar dan pencerahan benar. Seharusnya kita dapat memvalidasi ajaran Buddha dengan benda dan masalah yang kita alami di dunia, seperti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha lebih dari 2000 tahun lalu. Terjadi, menetap, rusak, dan kosong. Manusia telah menciptakan karma dengan hati dan pikirannya. Maka terjadi karma kolektif. Dunia di masa depan akan mengalami 4 unsur utama yang tidak selaras. Akan terjadi banyak bencana. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Dunia yang sekarang, masyarakat, alam semesta, benda dan peristiwa telah terbukti satu persatu berhubung demikian. Kemaha pencerahan dari Sang Buddha, kita harus meyakininya secara mendalam dan tak pernah mundur. Maka itu, jika kita dapat berbuat demikian, ini disebut ketidakmunduran dalam realisasi dan pencerahan. Kita dapat membuktikan ajaran Sang Buddha di dunia, apa yang dikatakan Sang Buddha tentang masa yang akan datang, yang berarti sekarang adalah begitu akurat. Kita seharusnya meyakini secara mendalam. Sang Buddha juga mengatakan kepada kita, sifat hakiki yang demikian adanya dari setiap orang adalah setara dengan Buddha. Terlebih lagi kita harus percaya. Maka jika kita dapat tubuh Dharma dari Tathagata tidak mundur lagi selamanya. Asalkan Anda mempunyai keyakinan, dengan sendirinya tidak mundur. Berikutnya, 4. Ketidakmunduran dalam praktik. Menjalankan praktik pantang mundur hingga mencapai puncaknya dalam segala praktik yang dijalankan, dan setiap pikiran tidak mundur lagi, baik bagi Dharma yang telah dicapai atau belum dicapai. Berketetapan hati untuk mencapai semuanya tanpa mundur lagi. Maksudnya adalah, jika sebelumnya kita sudah mengerti 3 jenis ketidakmunduran, ketika mencapai titik ini, kita seharusnya tidak mundur dalam praktik dan terus berjalan maju, karena Dharma begitu teguh dan tepat, mampu memverifikasi ajaran Buddha dan ajaran duniawi. Dengan cermat, tindakan praktik pelatihan diri kita tidak boleh mundur. Di jalan pencerahan agung ini, jalan yang lurus, rata, dan lebar, kita harus melangkah maju dengan percaya diri. Kita harus memahami dengan jelas bahwa Dharma yang diajarkan Buddha adalah yang tertinggi. Batin kita harus selalu mengikuti tubuh Buddha, yaitu tubuh Dharma atau Dharma Karya
dan kita harus memahaminya sampai tuntas sehingga kita tidak pernah mundur. Satu kata, yakin adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Selama kita percaya pada Dharma yang diajarkan Buddha dan bersatu dengan hati atau batin Buddha, maka kita telah mencapai tingkatan tertinggi. Maka segala hal yang kita lakukan, kita harus setiap pikiran tidak mundur lagi. Di masa lalu, berkeyakinan ini telah terbentuk. Sekarang juga sama. Masa depan juga sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada penyimpangan. Niat pikiran yang kokoh ini, setiap pikiran tidak mundur lagi. Tidak hanya niat pikiran yang tak mundur, namun juga dalam praktiknya, berjalan di jalan Bodhisattva, kita ketidakmunduran dalam praktik, ketidakmunduran dalam pikiran, baik bagi Dharma yang telah dicapai, sudah sedang dijalankan, sudah ada pencapaian, atau masih Dharma yang belum dicapai, karena untuk mencapai ke tingkat kebudahan, sekaranglah barulah demikian. Pada tingkatan kesadaran kesetara seorang Bodhisattva masih memiliki ruang kosong dan prosesnya masih berlangsung tanpa henti. Bahkan ketika mencapai tingkat Buddha sekalipun, Sang Buddha masih tetap sama. Kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Terus kembali ke dunia dengan welas asih untuk menuntun dan menolong makhluk. Bodhisattva dengan pencerahan setara juga merupakan pengikut Sang Buddha. Para saudara sedharma sama dan selalu setara seperti Buddha. Selalu kembali ke dunia dengan welas asih untuk menuntun dan menolong makhluk di dunia. Jadi sebelumnya telah berlatih dan memperoleh pencapaian, kita sekarang bergerak maju. Semuanya akan terjadi seperti yang kita harapkan. Dan kita terus bersumbangsi, sering berkata kepada insan suci. Bersumbangsi tanpa pamrih dan harus mengucap syukur. Demikian bersumbangsi terus-menerus tanpa pamrih dan tanpa syarat. Terkadang kita melihat sumbangsi kita, penerima merasa sukacita, penerima merasa nyaman dan leluasa. Di tengah kondisi nyaman dan leluasa, mereka juga membangkit tekad melihat mereka bisa terselamatkan, mengubah pikiran manusia awam menjadi tercerahkan. Demikian kita melihatnya pun bersukacita dalam Dharma. Urusan kehidupan manusia, dunia, waktu, dan ruang, kita terus melangkah maju dengan mengikuti tekad jalan Dharma. Demikian terus melangkah ke depan. Manusia awam terus-menerus memiliki kerisauan di dunia ini. Satu persatu kita membantu mereka untuk menyelesaikan kerisauan mereka ataupun mencabut kesulitan mereka. Satu persatu diselesaikan. Inilah yang telah kita capai. Setelah tercapai, tiada lagi kekhawatiran dan rintangan dalam batin kita. Masih terus melangkah ke depan. Dharma yang belum tercapai masih banyak. Kita masih belum mencapai yang belum tersentuh, masih belum tercapai dalam kehidupan ini. Bahkan jika kita telah mencapai ke kehidupan ini, kita masih akan membangkit tekad untuk kehidupan selanjutnya. Masih ada orang yang belum tercapai, maka kita harus kembali karena kewelas asihan. Lihatlah, ada begitu banyak bodhisattva dan bodhisattva dharmakaya yang senantiasa berada di dunia manusia. Lihatlah bodhisattva Avalokitesvara yang kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Bodhisattva Manjusri juga kembali dengan perahu welas asihnya. Bodhisattva Samantabhadra yang melindungi dan menegakkan Dharma Buddha dan juga terus-menerus kembali dengan perahu welas asihnya. Bodhisattva Kitisgarbha dengan ikrar agungnya juga demikian, terus berkeliling di tempat yang paling menderita di neraka tanpa henti. Bukankah ini berarti dari kehidupan ke kehidupan yang telah mencapai, yang akan mencapai, dan yang belum mencapai? Dharma ini selalu ada di dunia manusia. Untuk terus-menerus dilatih dengan tekun
dan disempurnakan tanpa henti. Inilah yang disebut ketidakmunduran dan terus maju ke depan. Inilah yang dimaksud baik bagi dharma yang telah dicapai atau belum dicapai. Semuanya adalah berketetapan hati untuk mencapai semuanya tanpa mundur lagi. Itu berarti karena niat pikiran kita sudah berada dalam keadaan yang paling benar, sehingga kita akan selamanya berpegang teguh dan tidak akan mundur. Karena itu, kita memiliki ketidakmunduran dalam keyakinan, ketidakmunduran dalam tingkat pencapaian, ketidakmunduran dalam realisasi atau pencerahan, ketidakmunduran dalam praktik. Keempat jenis dharma tidak mundur ini, jika kita dapat memahami sepenuhnya, maka secara alami kita tidak akan mundur. Karena tidak mundur, kita baru memiliki harapan untuk mencapai keadaan pencerahan sempurna. Semoga para praktisi ajaran Buddha tidak mundur. Jalan Bodhisattva ini memang sangat-sangat panjang. Sejak membangkitkan tekad awal seumur hidup, baik panjang maupun pendek, orang, hal, dan benda yang bersentuhan dengan kita sangat sulit jika ingin segala hal sesuai dengan keinginan kita. Namun bagi Bodhisattva, sejak tekad awal mereka telah tahu di dunia yang membutuhkan kesabaran ini, kita harus memiliki ketangguhan. Kita harus bisa bertahan, memiliki kebijaksanaan dan welas kasih, baru tidak mundur. Maka jika kita ingin menjadi bodhisattva dunia, kita harus terlebih dahulu membangkitkan ikrar agung dan harus bertahan. Dari saat kita membangkitkan tekad awal, kita harus membangkitkan ikrar agung dan mempunyai niat pikiran tidak akan meninggalkan para makhluk. Dengan demikian, baru bisa ada welas asih. Baru bisa menjalankan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan dan selamanya tidak mundur. Inilah hati kita, para praktisi. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, hati kita tidak boleh mundur. Dan saya menyampaikan kepada kita semua agar selalu bersungguh hati.